Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam kuliah kimia instrumen kita. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai kolorimetri. Ya. Kolorimetri, metri, seperti yang sudah teman-teman ketahui, metri itu kan berarti adalah pengukuran. Ya, ini yang akan kita pelajari sekarang adalah kolorimetri. Berarti terdiri dari color dan metri. Ya, jadi pengukuran berdasarkan warna, gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Oke, ya, jadi kolorimetri ini tadi kan kalau visual berarti kita pengamatannya menggunakan mata itu kan ya. Kalau fotolitrik tadi menggunakan fotosel. Ini seperti yang kita temui pada spektrofotometer. Spektrofotometer kan pada dasarnya juga sama ya. Kalau kita lihat kan di spektrofotometer visible itu kan yang berubahnya warna ya, sama ya. Yang berubahnya warna. Tetapi di sana ada detektor gitu kan ya. Ada detektor yang mendeteksi perubahan atau kuantitas dari intensitas dan warna. Jadi tidak dilihat oleh mata. Ya. Itu ya. Jadi itu pengertian dari kolorimetri. Kita lihat lagi pengertiannya supaya kita ada pengertiannya. Nah, seperti ini. Ya. Ini sedereta rutan. Sedereta rutan, misalnya ini FeP-nantrolin nampaknya, atau misalnya FeSCN ya ini kayaknya. Hampir sama warnanya. Ya. Jadi nanti kalau kita secara sepintas kan kalau kita lihat dari warna larutan ini, kita dapat bisa menyimpulkan apa? Berarti antara yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu sama nggak? Berbeda. Kita lihatnya dari mana? Konsentrasi larutan warna. Lihat dari warnanya saja kan ya? Kita hanya lihat dari warnanya. Kita bisa, itu dia warnanya berbeda gitu kan ya? Warnanya berbeda dari mulai yang warnanya muda, betul ya, muda gitu kan, sampai encer itu warnanya encer sampai warnanya pekat kan ya, warnanya pekat. Berarti ini kita bisa lihat di sini konsentrasinya berbeda. Itu kan ya berbeda. Saya terlalu cepat nggak menjelaskan? Enggak, Ibu. Tidak, Bu. Enggak, ya. Kalau terlalu cepat nanti diinterupsi aja ya. Iya. Oke, ya. Jadi dasarnya seperti itu ya. Jadi seperti kita melihat beberapa labu ini kita bisa itu beda konsentrasinya karena kita lihat dari warnanya, gitu ya. Selanjutnya, pernah ada yang lihat ini? Belum, Bu. baru sekarang Bu digambar. Baru sekarang digambar. Oke, ini biasanya digunakan untuk tes cepat. Ya, tes cepat, ya. Rapid test lah, sama seperti rapid test, ya, tes cepat misalnya, tes cepat. Jadi tes cepat ini untuk menentukan beberapa unsur ya, seperti ini misalnya untuk menentukan klorin gitu seperti ini. Nah ini juga nanti kita menentukannya seperti ini. Jadi kita menentukannya ini di yang sebelah kiri ini, sebentar. Oke, nah ini yang sebelah kiri ini, di sebelah kiri ini adalah warna dasarnya, bukan warna dasar, warna standar gitu kan ya. Nah warna standar, jadi ini kalau ini klornya 0,4, ini nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya? Satuannya ya? Nggak, iya. 0,4 ppm atau apa ya ini. Nah ini kalau 0,6 itu seperti ini warnanya. Ini kalau 1, nah seperti ini. Nah nanti di tabung yang selanjutnya, ini dimasukkan si sampel kita misalnya sampel kita air, kemudian ditambahkan beberapa regen, ya, dan nanti kemudian disamakan warnanya, ya, warnanya itu mendekati yang mana, seperti itu, ya, atau, oke, sebentar, nah, atau yang ini juga ini sama, ya, nah, ini apa ini? Nah, ini sama, ini biasanya nanti kalau ke lingkungan ya ketika teman-teman misalnya sampling jadi orang lapangan
Kan kalau ke lapangan nggak mungkin ya kita bawa-bawa spektrofotometer gitu kan ke lapangan gitu kan, atau misalnya bawa-bawa AAS ke lapangan. Ya mungkin sih kita sampling mungkin dibawa gitu kan ya, dibawa sampelnya. Tapi bisa juga kita untuk tes secara in situnya. In situ itu berarti kan di situ gitu ya. Ya, di situ gitu ya. In situ tes, kita melakukan tes di sana. Ini kita melakukan rapid test dengan test kit ya, dengan test kit seperti ini. Ya. Jadi nanti di test kitnya itu isinya ada tabung, ya. Tabung ini nanti akan kita isi sampel, kemudian di test kit itu juga nanti berisi ini regen-regen, ya, berisi regen-regennya. Nanti kemudian kita tambahkan regen-regennya, ya. Dan nanti kita lihat setelah nanti ada perubahan warna, ya, regen-regennya nanti setelah sampelnya bereaksi dengan regen, nanti kita samain nih. Warnanya ini sama dengan warna yang mana di kertas. Gitu ya. Ya, sama dengan yang mana ya, nanti warna-warna ini menunjukkan dia konsentrasinya gitu ya, menunjukkan konsentrasinya. Jadi ini biasanya digunakan untuk tes cepat ketika di lingkungan itu menggunakan regen, menggunakan test kit seperti ini gitu ya. Jadi bisa kalau pas ya ke lingkungan terus ngambil sampel ya, kecuali kalau memang kita membutuhkan data yang sangat akurat ya, berarti mau tidak mau kita harus melakukannya analisis di laboratorium gitu kan ya, dengan menggunakan instrumen lain ya. Oke, itu ya, itu contoh-contohnya. Oke, selanjutnya nih, jadi tadi secara pengertian ini kolorimetri ini tadi kan pengukuran kuantitas zat berdasarkan warna gitu kan ya. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh senyawa gitu kan ya. Senyawa yang bisa kita ukur dengan kolorimetri. Ya, apa saja? Ini yang pertama, ini warna yang terbentuk ini harus stabil. Ya, warna yang terbentuknya harus stabil. Kemudian reaksi pewarnaannya harus selektif. Ya, yang pertama dulu kita lihat harus stabil. Jadi kalau stabil berarti kan dia tidak mudah berubah gitu kan ya. Jadi dalam beberapa waktu dia keseimbangannya lama gitu kan, keseimbangannya dia berada keseimbangannya lama. Jadi dia stabil. Ya jangan sampai misalnya baru disimpan beberapa saat itu sudah warnanya sudah berbeda. Berarti itu tidak stabil warnanya. Terus kemudian yang kedua, reaksi pewarnaannya harus selektif. Ya, jadi ketika kita berikan tadi regen itu harus selektif. Ya. Misalnya kita punya regennya penantrolin gitu kan ya. Ya, penantrolin ini nanti harus selektif bereaksi hanya dengan Fe2 misalnya seperti itu. Jadi kalau dia bereaksi dengan zat yang lain dia tidak memberikan perubahan warna. Ya. Gitu ya. Terus kemudian larutannya juga ini harus transparan. Jadi nanti kalau sudah terbentuk larutan, karena nanti larutannya larutan berwarna. Larutan yang berwarna yang kita hasilkan itu harus transparan. Ya, jadi kalau keruh nanti kita sulit untuk mengamatinya juga kalau keruh. Ya, jadi harus transparan. Kesensitifannya tinggi. Jadi kalau kesensitifannya tinggi berarti kan ditambahin sedikit aja gitu kan ya, dia menimbulkan perubahan warna gitu kan. Terus ketepatan ulangnya tinggi, atau ini apa, presisi ya, ketepatan ulangnya tinggi. Jadi ini harus sangat presisi gitu kan ya. Jadi berulang kali kita tes yang sama itu harus menghasilkan hasil yang sama atau mendekati sama gitu. Tidak boleh sekarang kita tes ini hasilnya misalnya 5 ppm. Terus kemudian kita tes lagi dengan prosedur yang sama, ternyata jadi 2 ppm gitu kan. Nah, kalau beberapa kali pengulangan berarti kan itu nanti akan menghasilkan simpangan baku yang besar gitu kan ya. Kalau simpangan bakunya besar berarti bagus atau tidak presisinya? Jelek gitu kan ya. Kalau simpangan bakunya besar berarti kan nilai presisinya itu kecil gitu kan ya. Ya, jadi kan kalau presisinya baik itu suatu analisis validasi yang keterulangannya baik itu berarti tadi simpangan bakunya itu harus kecil. Ya. Oke, terus kemudian warna yang terbentuk ini harus merupakan fungsi dari konsentrasi. Paham ya maksudnya ya? Jadi warna yang terbentuk itu tadi kan
kita lihat itu, jadi warna itu semakin pekat kalau tadi kita lihat dia konsentrasinya semakin tinggi. Tinggi. Iya, jadi harus merupakan fungsi dari konsentrasi. Atau misalnya kalau kebalikannya gimana, Bu? Bisa kebalikannya. Misalnya yang kita amati adalah warnanya itu semakin pudar, menunjukkan tadi semakin besar konsentrasinya. Itu juga bisa. Tapi dia harus merupakan fungsi dari konsentrasi warnanya. Ya, oke, itu syarat-syarat pewarnaan. Oke, selanjutnya kita ke berbagai metode kolorimetri. Ya, ini kita bahas tuh kolorimetri yang yang bukan konvensional ya. Ya, disebut konvensional ya, mungkin bukan konvensional juga udah pakai alat ya. Maksudnya kita lihat dulu yang standarnya seperti ini gitu kan ya. Nah, kolorimetri ini bisa dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, ini ada metode deret standar. Ya, kemudian ada metode duplikasi, ada metode pengenceran, juga ada metode penyeimbangan. Ya. Bedanya apa? Setiap metode itu kita lihat bedanya. Oh, ini sini dulu deh. Ya. Nah, tadi kan prinsipnya ini. Nah, kalau sebelum kita masuk ke metode ya. Nah, jadi kan secara prinsip gitu kan, ketika kita melakukan kolorimeter visual, yang akan kita lihat ini adalah tercapainya kesamaan warna, itu kan ya, itu kan yang kita lihat kan ya, tercapainya kesamaan warna antara sampel dengan standar apabila mereka memiliki jumlah molekul yang sama, gitu kan ya. Nah, jadi kita ini ingin melihat tercapainya kesamaan warna antara sampel dan standar, gitu kan, pada kolorimeter visual. Ya. Nah, tadi metodenya tadi untuk melihat tercapainya kesamaan warna tadi bisa dilihat tadi dengan berbagai metode itu. Oke, kita lihat pertama ini yang metode deret standar. Oke. Untuk metode deret standar, ini pada prinsipnya ya, metode ini membandingkan warna sampel dengan warna standar. Ya, seperti tadi di gambar yang awal tadi kan kita memiliki labu deret standar, gitu kan, deret standar labu dengan berbagai konsentrasi. Jadi nanti kita punya sampel, gitu kan, punya sampel, kemudian sampelnya diperlakukan sama dengan standar, kemudian nanti sampel itu dilihat warnanya itu mendekati yang mana, sama dengan yang mana, gitu ya. Oke, itu. Ya. Nah, ini contohnya adalah metode standar dari tabung Nestler. Jadi ada yang namanya tabung Nestler. Sebenarnya tabung Nestler itu hampir sama dengan tabung reaksi, gitu kan ya. Tapi bedanya dia berpenutup, gitu kan. Dan ini dasarnya rata kalau untuk tabung Nestler. Ya, misalnya untuk penetapan pH. Ya, untuk penetapan pH. Bisa nggak? Bisa kita untuk penetapan pH. Misalnya kita nanti siapkan larutan buffer pH 1 sampai 14 gitu kan ya. Terus kemudian nanti larutan pH itu kita tambahkan dengan indikator universal. Indikatornya harus universal ya. Jangan menggunakan indikatornya hanya indikator asam atau basa. Kalau indikator asam atau basa berarti kan nanti dia hanya berubah warnanya pada saat berubah pH-nya itu kan ya, trayek pH-nya. Tapi yang kita harus gunakan adalah indikator universal. Nah, kemudian nanti sampel kita nanti tinggal disamakan ya. Ya, nanti itu ya. Nah, nanti sampel kita nanti tinggal disamakan nih. Samanya dengan warna yang mana? Di antara ke-14 tabung itu. Ya, di antara ke-14 tabung itu nanti sampel kita itu sama dengan tabung nomor berapa? Ya. Oh, ternyata warnanya itu sama dengan misalnya tabung yang pH 5. Berarti sampel kita pH-nya 5. Ya. Jadi kita hanya melihat saja kesamaan warnanya. Tuh, secara umum. Ya, ini ya tadi ya.
Ya, jadi kita nanti harus mencari indikator universal yang digunakannya, kemudian membuat buffernya, buffer pH-nya. Berarti kan tadi buffer pH-nya kita harus membuat buffer pH dari 1 sampai 14, kan ya. Terus nanti ditambahkan indikator ya pada urutan standar pH-nya juga pada sampel. Ya, nanti dilihat. Oke. Contoh yang lain selain tadi untuk penetapan pH, ini untuk metode KSCN untuk penetapan Fe. Ya. Fe3 ya. Nah, Fe3. Jadi nanti Fe-nya apa namanya? Dibuat standar Fe gitu kan, deret standar Fe, terus kemudian nanti sampel kitanya ya nanti disamakan, dicocokkan samanya dengan Fe yang berapa. Oke. Ya. Nah, untuk pengamatannya ini biasanya memang ada juga kita mengamatinya kalau seperti ini, karena kan kalau kita mengamatinya dari arah depan ya, dari arah depannya, apa ini depan ya disebutnya, dari depannya, mungkin kan ini kurang akurat dibandingkan kita membandingkannya dari atas, ya dari atasnya. Syaratnya apa? Syaratnya volume yang kita tambahkannya harus sama. Ya, syaratnya volume yang kita tambahkannya harus sama. Volume yang kita tambahkan harus sama. Jadi nanti kita bisa amatinya dari arah atasnya. Ya. Di tabung-tabung ini kita bisa amati. Karena kan kalau seperti ini, oh ini kayak sama Bu, gitu kan, kayak sama misalnya kan, kayak sama dengan yang ini. Jadi biar enggak apa ya ragu gitu kan ya, ragu dengan hasil itu kita memang melihatnya sebaiknya dari arah atas. Tadi kan, tapi syaratnya dia harus volumenya sama. Oke. Contoh yang lain yang menggunakan deret standar ini adalah menggunakan komparator Lovibond. Ya. Ini sampel yang akan diujinya dicampur dalam tabung gelas dengan pewarna atau regen. Tabung gelas ini dimasukkan ke dalam komparator dan dibandingkan dengan serangkaian kaca berwarna sampai perbandingan terdekat mungkin ditemukan. Konsentrasi sampel ditunjukkan di sebelah disk yang terpilih. Hasilnya hanya merupakan perkiraan, tapi komparator ini sangat berguna untuk pekerjaan lapangan karena portable. Gitu ya. Jadi memang dia digunakannya biasanya untuk di lapangan. Walaupun ya memang akurasinya mungkin berbeda gitu kan dengan kita menganalisis langsung gitu ya. Nah yang seperti apa sih contohnya komparator Lovibond? Ya, jadi ini contohnya. Ya, jadi nanti ini diisi dengan tabung, kemudian nanti ada standar warnanya. Standar warnanya kan jadi kalau tadi kan kita si larutan standarnya itu dibikin larutan, terus kemudian kita dibikin larutan, kemudian diwarnai gitu kan, ditambahkan regen yang sama. Kalau ini hampir sama dengan tadi kita gunakan misalnya pada tadi analisis logam di lingkungan. Jadi kita membandingkannya dengan warna yang ada di disk. Warna yang ada di disk. Nanti kita lihat disknya. Ya, contohnya ini ada penetapan pH, penetapan konsentrasi ion logam, deterjen, senyawa organik. Ya. Oke, nanti kita lihat ya, nanti saya lihatin ada videonya. Reaksi. Oke, nah ini beberapa reaksi yang digunakan untuk tadi pewarnaannya, ya. Regen pewarnanya, misalnya untuk amonia, gitu kan, untuk penentuan amonia ini digunakan regen Nessler. Untuk oksigen terlarut digunakannya indigo karmin, Cu digunakan di tiooksamida, nitrat menggunakan asam fenol 2,3 sulfonat, Ca2 menggunakan para amino. Ya, nah ini reaksi-reaksi yang tadi digunakan untuk membuat pewarnaan. Regennya menjadi pewarna maksudnya. Nah ini tadi kan disknya seperti apa? Disknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti disknya ini warna, disknya nanti dia berwarna, ya. Dan ini masing-masing warnanya ini memperlihatkan konsentrasi, ya.
memperlihatkan konsentrasi di sini masing-masing warnanya. Nah, oke, kita lihat ya. Kenapa ini? Sebentar. Harusnya bisa, sebentar ya. Oke. Ya, ini contohnya adalah untuk mengukur klorin. Ya, klorin di biasanya di apa namanya? Kolam renang. In this experiment, we will measure the amount of free chlorine in swimming pool water. Ya. There are two ways of measuring the amount of free chlorine. In the first method, we will use a simple test kit such as the HACC test kit. Ya, jadi ada test kitnya itu tadi test kitnya itu biasanya ya berupa reagen-reagen yang harus ditambahkannya apa saja. Gitu ya. Test kitnya. Ya, jadi kayak misalnya harus ditambahin. Ini nanti yang akan ditambahkan ke sampel. Reagen-reagen yang akan ditambahkan ke sampel, tapi itu berada di dalam test kit. Jadi udah bersatu, satu kitnya itu udah ada. Jadi kita biasanya kalau menggunakan test kit kayak gini tidak usah lagi mencari misalnya ini harus menggunakan reaksi apa gitu kan, reaksi apa, karena biasanya tadi udah ada disediakan di sana di test kitnya. Nah, ini contohnya disknya. Because we are comparing colors, this method is often called the comparator method. This color disc in the HACC test kit has already been calibrated using solutions containing known quantities of chlorine. Yeah. Hence, di disknya tadi warnanya, ya warna di disknya itu menunjukkan dia konsentrasi. Concentration of chlorine in the water may be estimated. 5 centimeters cubed of deionized water has been placed in one of the color viewing tubes, which are similar to small test tubes. The level of the water will now just be below the frosted part of the glass in the tube. The stopper has been placed on the tube. This is called the reference tube, and its purpose is simply to indicate to us how much light will be absorbed by this depth of water. Open the black colored comparator box and place the tube with the clear water in the top left-hand opening. Itu standar ya, yang itu standar. Yang satu lagi adalah untuk Note that the level sampel. of water is just above the circular opening through which the light passes. 5 centimeters cubed of the swimming pool water has been added Bukan to standar, the maksudnya other untuk viewing belangko tube, ya. and a DPD tablet was also added. A pink colored solution is obtained. Place the second sample tube in the right top opening of the comparator box. Remove the color disc from its plastic protection cover and place it in the comparator box as shown. Close the lid of the comparator box. Hold the comparator box up to a source of white light, for example, a lamp or a window, and view the two openings in the front of the box. Rotate the disc, it protrudes slightly at the right-hand side of the box until the colors in each opening match. That is, until the two colors are the same. Nah, kan tadi ya sebagian itu blanko ya. Ini kan tadi blanko ya, blanko yang tidak ditambahkan dengan apa namanya, dengan reagen ya. Nah, kemudian nanti si disknya itu ini warnanya itu, jadi nanti dia di belakang si blanko gitu. Jadi kita bisa nanti lihatnya dari situ. Jadi nanti dia diputar sampai kita mendapatkan warna yang sesuai dengan sampel. Gitu. Oke. Oke, contoh yang lain. Sebentar, ini kenapa? Contoh yang lain. Ya, kalau tadi itu menggunakan yang komparator Lopibon ya. Ini menggunakan chlorine test.
uses tablets, the 4-in-1 Plus DPD kit. There are also tests for pH, acid demand, and total alkalinity, the same as the 4-in-1 kit. To test for free chlorine, dip the tester to a depth of at least 18 inches for accuracy. Fill the small vial to the fill line. Add 1 DPD number, 1 tablet. Tuh, tambahin Place the cap on the vial and regennya. shake vigorously to dissolve the tablet. Immediately compare color in the vial with the chlorine standards to determine the free chlorine level. To test for total available chlorine, add 1 DPD number 3 tablet. Place the cap on the vials and shake vigorously. Compare color in vial and chlorine standards to determine the total available chlorine. Did not change color. Tests 3 and 4 should not be done if the total available chlorine exceeds 3 parts per million. The difference between free chlorine and total available chlorine will give you the combined chlorine level. The combined chlorine level in the pool should never be above 0.5 parts per million. It can cause smelly, cloudy water and itchy rashes. The only way to treat combined chlorine is to shock your pool. Ya, jadi nanti ya ini berfungsi buat mengontrol juga ya klorin yang harus dimasukinnya berapa banyak gitu kan ya, kelebihan atau tidak gitu kan. Atau misalnya konsentrasi yang seharusnya itu berapa gitu kan. Jadi kan ketika menambahkan bisa sambil dilihat gitu kan ya. Seperti itu. Ya, itu contohnya komparator Kapilbon. Oke, nah ini ya tadi contohnya yang Kapilbon. Ya, contohnya ini tadi selain klorin, ini bisa juga penetapan amonia dengan regen Nessler. Ya. Oke. Nah, sampai kayak tadi lah. Tapi ini kalau untuk penetapan amonia tadi berarti regen yang ditambahkan ini biasanya regennya Nessler. Nanti ya dilihat warnanya. Ya. Oke, jadi nanti amonianya ini akan membentuk kompleks dengan regen Nesslernya. Ya, sehingga nanti berwarna. Ya. Contoh analisis yang lain juga ini pada analisis susu, ya analisis susu ini juga bisa menggunakan kolorimetri. Ya, tadi dengan deret standar. Oke, contohnya untuk mengukur fosfatase, desazurin, asam laktat, ya beberapa bisa. Oke, itu tadi yang metode deret standar, paham ya? Jadi kalau deret standar itu berarti kita mempunyai satu deret gitu kan, larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda gitu kan. Kemudian warnanya nanti warna sampel disamain dengan warna standar, ya. Nah, selanjutnya ini adalah metode duplikasi. Ya, seperti apa metode duplikasi? Ya, jadi metode duplikasi ini menggunakan satu zat standar, kemudian sampelnya diencerkan sampai warna sampelnya ini mempunyai intensitas yang sama dengan standar. Ya, jadi sampelnya kita buat sama dengan standar. Jadi kita sudah punya standar, gitu kan, standar dengan warna tertentu misalnya. Nah, terus kemudian kita punya sampel, kan sampel nanti berarti kan dia mempunyai kepekatan yang berbeda gitu kan ya dengan standarnya. Nah nanti si sampelnya itu kita encerkan sampai warnanya sama dengan standar. Ya, contohnya ini kita punya sampelnya tambahkan dengan regen, diencerkan, kemudian disimpan di tabung Nester. Ya. Kemudian regen ini ditambahkan dengan larutan standar sampai warnanya sama dengan contoh. Oh, jadi bisa dua sih. Bisa tadi kita yang tergantung kepekatannya berarti kan ya. Kalau yang lebih pekat itu adalah larutan standar, berarti kita mengencerkan larutan standar. Gitu kan? Tapi kalau yang lebih pekat itu adalah sampel, berarti yang kita encerkan adalah sampel. Ya. Ya, metode ini kurang akurat jika dibandingkan dengan metode deret standar. Dia kurang akurat jika kita bandingkan dengan metode deret standar. Ya, untuk metode duplikasi. Ya. Jadi duplikasi akan membuat agar dia sama gitu kan. Jadi si sampelnya disamain dengan standar. Disamain warnanya. Ya.
Ya, jadi ya tadi metode duplikasi ini bisa tadi juga ini sama juga sih, sama aja dengan metode pengenceran. Jadi pada metode pengenceran juga ini caranya sama. Jadi kita punya standar, kemudian punya sampel. Jadi si standarnya ini standarnya, kemudian ini nanti sampelnya diencerkan sampai warnanya dengan sama dengan warna sampel. Contohnya penetapan Fe2. Fe2-nya ditambah dengan reaksi piperidin. Ya, ditunggu 20 menit sampai berwarna. Ya. Kemudian nanti setelah pewarnaan ini ya nanti dia dibandingkan dengan standar dan sampelnya. Ya. Jadi karena ini kita dasarnya berarti kan kalau membentuk warna berarti kan dia harus terjadi kompleks ya. Terjadi senyawa kompleks. Ya, jadi sebelum kita membuatnya untuk membuatnya kompleks berarti kan kita harus mengkondisikan dulu gitu kan ya. Mengkondisikan larutannya sebelum dia menjadi kompleks itu. Ya. Oke, jadi kita harus mengkondisikan dia agar bisa nanti membentuk kompleks. Ya, jadi seperti misalnya di penetapan Fe2 ini ya kita membutuhkan reaksi yang lain, gitu ya. Jadi kalau tadi lihat di test kit itu kan ada beberapa botol gitu kan ya? Ya ada beberapa botol. Nah itu tiap botol itu reaksi itu dia mempunyai fungsi tertentu. Seperti misalnya pada penetapan Fe ini kita memerlukan juga di sini dinatrium hidrogen fosfat. Ya dinatrium hidrogen fosfat ini fungsinya untuk memasking Fe3+. Masking itu berarti kan mencegah agar dia tidak ikut bereaksi gitu kan. Jadi Fe3+-nya disuruh bereaksi dengan dinatrium hidrogen fosfat sehingga nanti piperidinnya hanya bereaksi dengan Fe2+, gitu ya. Kemudian diperlukan juga natrium tioglikolat. Nah, baru nanti ini direduksi gitu kan ya, direduksi Fe3+-nya direduksi menjadi Fe2+ ini untuk Fe total. Jadi biasanya kalau Fe kan mungkin ditanyakannya Fe-nya Fe2+ saja gitu kan, dan ditanyakan juga Fe total. Kalau ditanyakan Fe2+ saja, berarti kita memerlukan dinatrium hidrogen fosfat untuk memasking Fe3+. Tapi kalau yang diinginkannya itu adalah Fe total, berarti kita harus menghitung di dalam sampel itu Fe3+ dan Fe2+. Tapi karena piperidin ini bereaksinya dengan Fe2+, jadinya Fe3+-nya harus kita reduksi dulu menjadi Fe2+. Gitu. Ya. Jadi misalnya nanti di test kitnya itu ada petunjuknya gitu kan ya. Kalau ingin total, kalau untuk menentukan Fe total misalnya Fe total berarti kita harus menambahkan regen yang mana gitu kan, regen yang di botol mana. Ya, seperti itu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Din. Berarti kalau misalkan kita pengen tahu nih, Bu, kan biasanya ada di soal tuh udah diketahui Fe2+-nya, terus Fe totalnya. Berarti kalau secara analisanya mah bertahap ya, Bu ya? Fe2+ dulu, di masking dulu, terus akhirnya ditotalin gitu. Ya, biasanya seperti itu. Oh. Atau misalnya kalau memang total tuh langsung, karena kalau udah total tuh kan berarti nanti harus mengerjakan reduksi dulu ya. Iya. Reduksi sampelnya, iya. lalu berarti nanti dia menjadi Fe2+ semua gitu kan. Jadi Fe semua. Ya. Oh iya, Bu. Ya kecuali kalau kita punya beberapa sampel sih kita bisa running bareng-bareng sih, itu kan bisa running bareng-bareng. Misalnya ini mah untuk menentukan Fe2+, ini untuk menentukan Fe total. Berarti kalau yang Fe2+ saja berarti kita tambahkan misalnya dinatrium hidrogen fosfat gitu kan untuk memasking Fe3+. Tapi kalau kita ingin melihat Fe total berarti tadi kita gunakan natrium glikolat untuk mereduksi Fe3+-nya agar menjadi Fe2+. Fe2+. Ya, jadi bisa sih, nggak bisa barengan juga sih, nggak harus nggak harus bertahap ya. Bisa barengan juga, tapi tapi tidak di satu tabung gitu loh, Din. Nggak di satu tabung, tapi kita berarti memiliki dua tabung yang berbeda gitu. Ya. Iya, kita pengujiannya berbeda. Jadi nggak pengujiannya simultan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tapi ya ini untuk menguji Fe
2+, ini untuk menguji FE total, seperti itu. Ya. Oh ya. Sama satu lagi Bu, Ya. kan kalau deret standar itu warna itu mempresentasikan fungsi konsentrasi gitu ya Bu. Kalau di sini kan kalau disamain itu biar apa gitu ya Bu? Gimana? Kan kalau deret standar itu warnanya tuh sebagai fungsi konsentrasi. Kalau misalkan yang metode duplikasi ini kan kita nyamain warnanya ya Bu ya. Itu tuh biar apa gitu Bu tujuannya? Nanti di sini kita muncul namanya rumusnya. Oh iya, Kita baik muncul Bu. rumusnya. Berarti kan tadi kan kita menyamakan warnanya ya. Mana ya? Iya. Sebentar, belum muncul rumusnya kayaknya. Oh. Ya, nanti di metode duplikasi itu nanti kita bisa menghitung juga konsentrasinya dari nanti ada persamaannya. Oh, ya. Ya, kan kalau tadi mah kita ngelihatnya udah aja dari beberapa deret gitu kan ya, tinggal disamain warnanya dengan deret. Nah, kalau ini kita menggunakan rumus. Sebentar. Ya. Ya, jadi ya tadi pengenceran ini dia paling tidak akurat ya. Metode pengenceran paling tidak akurat dibandingkan dengan metode yang lain karena kan bisa saja kita kelebihan menambahkan 1-2 tetes juga mungkin berubah gitu kan ya. Mungkin hasilnya berbeda. Ya. Nah, jadi sulit juga untuk mendapatkan kondisi warnanya sama banget gitu kan. Warna keduanya sama banget itu sulit juga gitu kan. Ya, jadi biasanya dicari batas atas dan batas bawahnya gitu kan. Kalau tadi kondisinya sulit untuk menemukan kesamaan warna. Ya, jadi warna yang lebih tipis atau warna lebih pekatnya. Oke. Oke. Yang terakhir ini adalah metode balancing. Ya, metode balancing. Kalau metode balancing ini dua buah silinder. Jadi silindernya nanti silinder yang identik gitu kan ya. Dibandingkan warnanya diatur agar warnanya sama. Ini belum selesai. Agar warnanya sama. Ya. Jadi yang diatur adalah volume dari si larutan yang ada di dalam tabungnya. Gitu kan? Nah, tadi kita harus melihatnya dari atas tabung. Kita lihatnya dari atas tabung. Ya, kita lihat dari atas tabung. Ya, kita lihat dari atas tabung, kemudian nanti setelah dilihat dari atas tabung, kan itu nanti warnanya berbeda. Warnanya berbeda gitu kan? Nah, itu nanti volumenya, ya isi yang ada di dalam tabungnya dikeluarkan sampai warna keduanya sama. Ya, kalau tadi pengenceran itu volumenya ditambah ya, volumenya ditambah, terus kita lihat kesamaan volume dari sana. Ini justru kita kurangi volumenya dikurangi, kita bukan volumenya dikurangi, tapi bukan dipekatkan ya. Kalau tadi kan pengenceran ya, diencerkan. Kalau ini mah kan konsentrasinya sama, tetapi ini volumenya yang berbeda gitu kan ya. Nah, ini volumenya berbeda. Ya. Nanti ini kita lihat dari atas sampai kita nanti menemukan warnanya sama di antara dua tabung itu. Ya, dikeluarin. Ya, ini yang satu dikeluarin. Maksudnya yang ini lebih pekat, berarti ini dikeluarin. Ya. Berarti kan nanti tingginya akan berbeda gitu kan ya. Tingginya akan berbeda walaupun misalnya awalnya kita punya tinggi yang sama. Ya. Oke, ini contohnya adalah colorimeter Campbell-Hurley. Ya. Ya. Nanti ada ada videonya kalau tidak salah ya, colorimeter Campbell. Ya. Nah, bagaimana tadi kita menghitungnya? Nah, untuk silinder Hefner dan Campbell-Hurley ini ya C1 kali V1 sama dengan gram analit dalam X gram contoh. Ya, jadi misalnya standarnya ini mengandung 0,002 gram per mililiter. Ya. Butuh volume 44 ml untuk membuat warnanya sama dengan
sampel. Ya. Gram sampel yang digunakannya ini adalah 4 gram. Ya. Berapa persen analit dalam contoh? C1 kali P1. C-nya ini berarti di sini adalah standarnya ya. 0,002 gram. Sebentar, kok saya lupa ya kali ini kira ini 0,22%. Jawabannya 0,22%, tapi saya bentar lupa ini, saya benar-benar lupa. Oke. Oh, kali gram contoh mungkin ya. Ini berarti kan jadi ini 0,002 gram per mililiter dikalikan dengan volumenya 44 mililiter, gitu kan ya? Sama dengan gram analit dikali gram contoh, kan ya? Gram contohnya berarti kan 4 gram ya? Ini berarti nanti pindah ke sini kan ya? Pindah ke sini. Ya, jadi 0,22%. Ya, ini menggunakan kalau yang perhitungan yang silinder Hechner dan Campbell-Hurley. Ya, ini ya tadi ya. Yang ini Hechner ini sama yang Hurley. Kemudian selanjutnya ada juga ini menggunakan kalorimeter Dubosky ya. Untuk kalorimeter Dubosky ini, kalau tadi ini kan tadi volumenya ya kita kurangi gitu biar ya terlihatnya sama gitu kan, terlihatnya sama dari atas. Nah, kalau kalorimeter Dubosky ini adalah panjang jalan cahayanya yang kita atur. Ya, panjang jalan cahaya yang kita atur, ya. Nah, panjang jalan cahayanya berarti kan dekat dan jauhnya ya sampelnya ke matanya itu diatur. Ya. Jadi secara umum ini seperti ini. Jadi ya ini cahaya. Jadi dari bawah itu ada cahaya. Ya kan, ini misalnya kita punya sampel dan punya kita punya standar. Ya, standar dan sampel sih. Nah, ini kemudian nanti diatur panjang jalan cahaya diatur. Jadi dinaikkan, diturunkan. Ya, tabungnya dinaikkan dan diturunkan agar kita melihatnya dari atas warnanya menjadi sama. Ya, sebetulnya sama aja ya kayak tadi volume ya. Kalau volume kan kita dianya tetap, tapi kita kurangi volumenya gitu kan. Ini mah ya kan intinya mah sama sebenarnya jalan cahayanya yang kita atur. Tapi kalau tadi itu kita mengaturnya dengan mengurangi volume. Kalau yang ini kita atur dengan mengatur panjang jalan cahaya. Oke, contohnya. Sebentar. Kalau muncul. And I'm a senior here at University of Wisconsin-Madison. I'm studying biochemistry, and this is my 4th year, which means I'm a senior. Now, today I'll be showing you the DeBus calorimeter that was made in 1854, which is 158 years ago. Really old. All right. So we have this lovely DeBus calorimeter here, and we have this mirror, which takes in the natural light from the north window, which is actually south. So you point it this way, and you have these 2 lovely little cups. All right. Now, we have 2 cups here. One will be of your standard solution and one of your known. Ya, ini satu standar, satu tadi sampel ya, tidak diketahui. Correct. How about Jadi nanti that? dia How about that, disimpan. Wisconsin? All right. So, first one, we'll determine your standard, scale, and say this is your known. Nah, itu So tadi. you set it Jadi at, ini bisa dinaikkan dan 20 or diturunkan, gitu ya. 15. Bisa dinaikkan dan Get diturunkan. your, standard solution set. Bisa Now, dinaikkan dan
On the other side, you will change the height and look through this lovely little hole until the colors match up. Pretty simple, right? Now, when you figure that out, you'll take the measurements on the other side, as you can see down here, 2 scales, and you will line it up until they match up. Bam! All right, so now we have 4 things for one simple equation. We have A. Ini ada di slide selanjutnya perhitungan. Sebentar. Nah, jadi ini persamaan matematisnya, ya. Persamaan matematisnya, ya. Di C1 ini adalah konsentrasi dari sampelnya, C2 adalah konsentrasi standar, L1 panjang jalan cahaya dari sampel, L2-nya panjang jalan cahaya dari standar. Jadi itu untuk menghitungnya. Ya. Itu ya, itu jadi untuk persamaan matematis untuk tadi menghitung konsentrasi dari sampel dengan ini kolorimeter Debusky ini ya. Ya, jadi tadi itu adalah kolorimeter yang tadi kita visual, gitu kan ya, secara visual. Ya, kolorimeter yang sebentar. Oke, maaf. Keluar lagi. Sebentar. Oke, tadi mana ya? Oke, lanjutin lagi ya. Ya, jadi tadi yang kita pelajari itu adalah kolorimetri visual, gitu kan ya, menggunakan pengamatan dari mata. Nah, bedanya dengan kolorimetri fotolistrik itu apa? Jadi kan kalau fotolistrik ini berarti nanti menggunakan fotosel sebagai detektor untuk menggantikan mata, gitu kan ya. Jadi dia menggunakan fotosel. Ya. Jadi biasanya untuk di kolorimetri fotolistrik ini berupa instrumentasi, gitu ya, instrumentasi alat. Nanti ada sumber cahayanya, kemudian ada penyeleksi panjang gelombang, ada lensa, ada kuvet, kemudian ada fotoselnya, ya, dan juga ada galvanometer nanti untuk penguat sinyalnya, ya. Jadi nanti fotoselnya ini adalah detektornya nanti. Ya, fotoselnya sebagai detektornya. Nah, oke. Ya, ini secara umum aja sih. Nanti ada sumber cahaya gitu kan ya tadi ya. Kemudian ada penyeleksi panjang gelombang. Ya, penyeleksi panjang gelombang. Ada filter. Ya. Ada filter. Nanti secara lengkapnya nanti bagian-bagiannya nanti kita akan pelajari di
di instrumentasi spektrofotometri VIVIS ya, di instrumentasinya, alat bagian-bagian instrumentasi dari spektrofotometri. Oke, selanjutnya ini juga nanti kita step aja dulu. Nah, kriteria hasil analisis dengan kolorimetri, ya tadi kan ini dia harus memiliki kespesifikan warna ya, kespesifikan reaksi warna. Ya. Oke, kemudian harus punya kestabilan warna yang tadi kan ya, terus kemudian harus jernih larutannya dan juga harus kepekaannya tinggi. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan kolorimetri. Buat itu berarti kan, buat tuh kolorimetri itu berarti udah jadul gitu kan ya? Udah jadul metodenya Bu gitu kan? Tidak, gitu kan? Kalau teman-teman coba lihat di jurnal-jurnal, ini kolorimetri ini masih menjadi salah satu bahasan yang menarik. Ya, bedanya kalau dulu kolorimetrinya ini kita hanya menggunakan misalnya tadi kan menggunakan alat-alat yang tadi, metode yang tadi, tapi sekarang itu misalnya ada juga yang menggunakan nanopartikel, gitu kan? Menggunakan nanopartikel untuk detektornya, atau ada juga yang menggunakan nanopartikel itu misalnya untuk reaksinya, ya. Kemudian ada yang menggunakan enzim, gitu kan, untuk reaksinya, gitu kan, ada menggunakan enzim. Jadi ini tuh masih menjadi banyak penelitian tentang kolorimetri gitu kan, banyak penelitian di kesehatan, di pangan banyak, karena kan mereka biasanya membutuhkan tes cepat gitu kan ya, tes cepat ya, rapid test, tes cepat untuk analisis ya. Jadi ini kolorimetri masih banyak digunakan juga dalam analisis pangan gitu kan, atau analisis lingkungan ya, makanya dicari masih banyak mencari caranya bagaimana yang efektif ya. Nah, tadi ada juga, tadi saya sampaikan juga, ada juga kolorimetri itu yang menggunakan kamera sebagai pengganti mata, gitu kan ya. Nah, ini contohnya di jurnal tahun berapa ini, saya nggak lupa tahunnya. Nah, ini di jurnal ini, ini menggunakan kamera digital. Ya, kamera digital sebagai portable colorimetric sensor for low cost determination of arsen. Jadi untuk penentuan arsen di industri, ya. Arsen bukan industri, di limbah industri. Ya, di limbah industri. Ya. Jadi ini prinsipnya, ya, ini menggunakan natrium borohidrat NaBH4. Ya. NaBH4 ini nanti akan bereaksi dengan arsen, ya, bereaksi dengan arsen. Ya, jadi sampel arsen, nanti arsennya akan bereaksi dengan borohidrat, ya, sehingga nanti arsennya ini akan menjadi arsen dalam bentuk gas, ya, arsen dalam bentuk gas arsen, ya, AS dalam bentuk ASH3, ya, dalam bentuk ASH3. Kemudian ASH3-nya ini nanti akan direaksikan dengan larutan indikator. Larutan indikator yang digunakan di sini adalah Fe3 yang telah direaksikan dengan penentrolin. Fe3 dengan penentrolin akan bereaksi atau enggak? Fe3 dan penentrolin. Enggak kan ya? Fe3 itu dengan penentrolin kan tidak menghasilkan warna. Ya, Fe3 dengan penentrolin tidak menghasilkan warna. Ya, jadi tadi kan, jadi ini AS-nya, pertama AS-nya tadi bereaksi dengan NaBH4, sehingga nanti AS-nya ini akan menjadi gas, gitu kan? Akan menjadi gas ASH3. Nanti ASH3-nya ini nanti akan bereaksi dengan larutan indikator Fe3, ya, Fe3 penentrolin. Fe3 penentrolin ini merupakan larutan yang tidak berwarna. Ya. Fe3-nya nanti akan mengalami reaksi reduksi karena adanya AS. Ya. Karena adanya AS3 ini nanti Fe3-nya akan tereduksi sehingga menjadi Fe2.
Ketika telah berubah menjadi Fe2, menjadi Fe2 penentrolin, sekarang berarti dia menjadi berwarna. Ya, awalnya kan dia tadi tidak berwarna kan? Awalnya dia tadi tidak berwarna. Fe3 penentrolin itu tidak berwarna karena Fe3. Tapi setelah Fe3-nya direduksi oleh AS, ya, AS-nya mereduksi Fe3, nanti ini menjadi Fe2 penentrolin. Fe2 penentrolinnya ini berwarna. Fe2 penentrolinnya berwarna, nah jadi kan menghasilkan warna. Warna ini yang nanti ditangkap oleh kamera. Dipoto oleh kamera. Ya, dipoto oleh kamera. Nah, terus kemudian setelah itu selesai nggak? Belum selesai sampai sini, ya, belum selesai sampai sini. Nanti setelah dipoto, sudah menjadi foto, fotonya ini nanti harus dianalisis dengan image, misalnya image, apa sih image gitu ya, image, atau misalnya ada juga sih yang menggunakan Photoshop atau apa. Nanti untuk dianalisis apanya? Untuk dianalisis misalnya RGB-nya. Ya. Warna itu kan bisa di warna, kalau kita lihat warna, itu kita bisa menampilkan RGB-nya berapa kan? R-nya berapa? G-nya. Red, green, blue. Gitu kan? Atau CMYK gitu kan ya? Ada kan? Ya. Kalau kita melihat warna kan ya, ada dia RGB atau CMYK-nya gitu ya. CMYK-nya atau RGB-nya gitu kan. Nah, nanti ini kemudian nanti dilihat RGB-nya. RGB-nya nanti rednya berapa, green blue-nya berapa, blue-nya berapa. Ya, ini pakai terus ya ini pakai komputer ya. Nah, terus nanti ini biasanya nanti dilihat hubungan linearitas antara tadi RGB-nya dengan konsentrasi. Bisa saja nanti mungkin ternyata ini linearnya itu adalah terhadap R-nya, atau G-nya, atau B-nya. Atau ternyata dia itu linear kalau R-nya dibandingkan dengan G, atau R-nya ini dibandingkan dengan B. Baru itu menghasilkan hasil yang linear. Ya, gitu. Ya. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah kita dapat RGB-nya kan tadi kita untuk melihat linear berarti kan nanti kita membuat kurva linearitas. Ya, membuat kurva linearitas misalnya seperti itu. Membuat kurva linearitas, ya. Kurva linearitas berarti kan kita dapatkan dari larutan standar. Artinya berarti kita memiliki tadi foto dari beberapa larutan standar. Terus kemudian dicari RGB-nya, kemudian kita membuat kurva linearnya. Setelah itu kita masuk ke sampel. Nah, sampel kita dilihat. Sampelnya itu berapa RGB-nya. Nanti kan kalau tadi sudah mendapatkan kurva linearitas, berarti kan kita bisa mendapatkan persamaan linearnya kan ya. Persamaan linearnya intensitasnya berbanding dengan konsentrasi gitu kan ya. Tapi intensitasnya nanti intensitas mana? Biasanya itu yang dilihat. Apakah intensitas R, G, B, atau R banding G, atau apa gitu ya. Nah, setelah itu nanti berarti kita tinggal bandingkan yang sampel kita, warna sampel kita, RGB-nya dengan si standar. Itu. Ya, seperti itu. Ya. Ini udah, nggak tahu di Pak Eko sekarang ada yang mengerjakan lagi nggak? Itu udah lama sih, tahun kemarin juga nggak ada yang mengerjakan ini sih di Pak Eko. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih di Pak Eko itu beberapa mahasiswanya melakukan kolorimetri digital dengan kamera, ya, dengan kamera, termasuk dengan kamera handphone juga. Pernah sudah berapa orang mahasiswa ya? Yang saya ingat itu tiga ya, dari tahun 2000. Ageng itu tahun berapa ya? Ageng, Safira, Jaki, terakhir itu Jaki yang mengerjakan. Ya, jadi itu analisisnya tadi dari foto kamera. Jadi kamera ini menggunakan kamera ini menggantikan fungsi dari mata, gitu kan? Ya, menggantikan fungsi dari mata. Ya, contoh yang lain, saya perlihatkan contoh yang lain. Nah, contoh yang lain ini adalah kolorimetri, ya, penentuan merkuri menggunakan smartphone kamera based imaging, ya.
Ini menggunakannya smartphone, kamera smartphone gitu ya. Ini ya kalau yang ini ini jadi dia kalau tadi ini kan kalau pada penelitian yang tadi itu menggunakan indikatornya itu menggunakan FE ya, fenolin ya. Nah, kalau di penelitian ini kalau tidak lupa saya baca itu, jadi dia menggunakan CU ya, menggunakan CU ya, nanti CU-nya itu tapi CU-nya tapi udah ada di kertas gitu, jadi udah direaksikan di kertas dan CU-nya, jadi nanti CU-nya ini kan dia kertas nanti akan bereaksi dengan gas merkuri gitu kan. Ketika dia bereaksi dengan merkuri nanti berubah warnanya, gitu kan, berubah warnanya. Saya lupa CU-nya CU apa, CUI atau apa gitu ya. Ya nanti sama ini nanti di apa namanya dianalisis juga ya, dianalisisnya nanti menggunakan tadi RGB-nya berdasarkan RGB. Oke itu ya. Kalau saya baca-baca lagi sih di jurnal ya menarik juga sih, karena banyak yang menggunakan juga nanopartikel, misalnya nanopartikel emas, nanopartikel perak, atau misalnya menggunakan enzim untuk di biologi ya. Karena di biologi untuk di kesehatan ya, untuk analisis glukosa gitu kan, menganalisis gluteonin. Nah, ini banyak juga penelitiannya yang menggunakan kolorimetri. Gitu. Dan masih jadi orang-orang tuh banyak mengembangkannya tadi ke sana gitu kan, bagaimana agar analisisnya lebih efektif, lebih efisien, lebih akurat gitu kan, menghasilkan nilai yang akurat. Ya, jadi menarik sih ya. Pembahasannya menarik, tetap menarik sih gitu. Jadi kayak jadul gitu ya. Itu dasarnya, tapi aplikasinya sekarang itu banyak gitu ya. Oke, ada dulu pertanyaan? Andini Bu, izin bertanya. Ya, tadi itu kan pada saat menggunakan ini Bu, yang apa itu deret standar, kan kita tuh pakai larutan dari kolam renang ya Bu ya, kan nggak keruh tuh Bu. Nah, gimana kalau misalkan sampel yang kita punya yang pengen kita uji itu larutannya yang keruh, tetapi yang sebagai sensor warnanya itu malah nggak keruh gitu Bu. Apakah mempengaruhi hasil juga Bu atau bagaimana? Mempengaruhi, karena kan nanti jernih dan keruh itu nanti akan mempengaruhi intensitas cahaya yang diserap oleh si sampelnya ya, gitu kan? Oh, iya. Kalau ada partikel-partikel lain ya dia nanti akan ikut menyerap cahayanya gitu. Ya. Oh, berarti nggak efisien juga ya Bu kalau pakai larutan. Kalau keruh mah iya. Iya. Karena nanti kan akan berbeda ya. Ini yang kekeruhan ini justru kalau keruh ya, justru kalau tahun kemarin kalau tidak salah tuh Jaki itu justru turbidimetri. Turbidimetri itu kan berarti kan menghasilkan kekeruhan ya. Justru kan itu menghasilkan kekeruhan ya kalau turbidimetri pada SO4 ya. SO4 direaksikan dengan BO, berarti kan nanti akan menjadi BaSO4 kan. BaSO4 kan nanti keruh ya, larutannya keruh. Ya. Itu dicoba dengan kolorimetri, tapi kan kalau keruh aja itu tidak akan menghasilkan warna, nggak akan kelihatan warna. Jadi kemarin itu yang dicobakan itu dipakai bukan dasar ya, background gitu ya, background dan dasar itu warna. Oh. Warna. Jadi kan keruh itu kan putih gitu kan, keruh itu kan berarti kan putih. Iya. Yeah. Terus ini kan kuvetnya, misalnya kuvetnya dia menggunakan kuvet ya, menggunakan kuvet nih, kuvet. Kuvetnya itu disimpan di kayak kalau kemarin itu pakai bukan styrofoam, apa sih namanya? Kalau kertas berwarna spotlight gitu kan, pakai spotlight berwarna ya. Jadi kan nanti si spotlight berwarnanya itu kalau kena dengan putih kan kita fotonya di depan yang putihnya tuh. Berarti kan ini nanti warnanya akan berkurang ya. Warnanya akan jadi menjadi berkurang tadi merahnya gitu kan, karena ada putih dari kekeruhannya itu. Ya, kekeruhan gitu. Itu untuk melihat kekeruhan, tapi bukan larutannya. Tapi ya memang kalau keruh berarti emang itu mah yang dilihatnya adalah kekeruhan turbidimetri. Gitu.
Okay? Mau nanya juga Bu. Oke. Tadi kan pakai kamera ya Bu ya. Andin kan tadi Ibu bilang tuh ada CMYK gitu ya Bu ya. Ya. Kalau CMYK itu yang cian, magenta, Yellow. black bukan sih Bu? Iya. Kayaknya tuh Ya. apa ya? Kayaknya apa ya? Ya. Saya tuh cuma ada skripsi punya Zaki di saya tes. Sebentar coba saya lihat. Oh. Ibu mau izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Maaf tadi di yang tentang materi kolorimetri visual. Kan dijelaskan duplikasi sama pengenceran. Nah, Ibu maaf, Amel tadi kurang gitu. Bedanya duplikasi sama pengenceran itu di mananya? Soalnya kan kalau misalkan yang deret standar itu dilihat nanti konsentrasinya beda ya Bu, warnanya beda gitu. Nanti sampel dibandingkan sama standar. Sedangkan kalau duplikasi sama pengenceran itu kan yang duplikasi standar maupun sampel disamakan warnanya, pengenceran pun begitu gitu Bu. Jadi untuk membedakannya itu bagaimana ya Bu? Terus reaksi yang digunainnya itu apakah selalu berbeda tiap beda sampelnya gitu Bu? Apa reaksinya kan memang udah ditentukan gitu Bu? Oke, udah. Terima kasih. Ya. Nah, kalau untuk pengenceran, tadi sebenarnya untuk rumusnya itu nanti rumusnya sama dengan yang Lechner ya, sama dengan yang kolorimeter Lechner ya tadi ya, yang volume ya, penambahan volume itu sama rumusnya. Jadi kalau untuk duplikasi dan pengenceran itu kan hampir sama ya. Duplikasi itu bisa dilakukan pengenceran juga bisa ya sama dengan pengenceran kan, tadi juga kan duplikasi itu kan kita membuat tarutannya menjadi sama gitu kan. Caranya itu bisa dengan pengenceran juga dengan balancing sebetulnya gitu kan. Jadi kan kita membuat dia menjadi sama seperti itu. Nah, untuk perhitungannya tadi bisa menggunakan hubungannya ya tadi menggunakan yang hubungan C kali V. Berarti kan itu sebenarnya hubungannya itu adalah mol ya. Hubungannya mol gitu kan. Jadi kita lihat dari hubungan mol. Ya, M1 kali V dari C kali P, konsentrasi kali volume, mol gitu. Jadi nanti molnya berarti kan nanti sudah diencerkan. Kalau warnanya sama, berarti kan anggapannya adalah molnya sama. Gitu kan ya? Secara umum kan kayak gitu ya. Ketika kita sudah melakukan pengenceran, terus kita warnanya lihat sama, berarti artinya kan warnanya sama, berarti molnya sama. Gitu. Ya, maunya sama. Berarti kan nanti konsentrasi dikalikan dengan volume sama dengan konsentrasi kali volume gitu kan ya. Secara umumnya kayak gitu berarti kan ya. Jadi kan nanti konsentrasi standar dikali volume standar itu nanti akan sama dengan konsentrasi dari sampel dikalikan dengan volume dari sampel. Gitu. Karena kita lihatnya sama. Ya. Terus tadi untuk reaksi, ya reaksinya itu tadi kan harus spesifik. Artinya dia hanya bereaksi dengan reagennya itu berarti bereaksi dengan unsur tertentu saja gitu, atau senyawa tertentu saja. Jadi memang harus spesifik. Kalau tidak spesifik bagaimana? Kalau tidak spesifik berarti tadi kita harus melakukan dulu preparasinya seperti tadi misalnya masking gitu kan ya. Kita harus masking dulu gitu kan agar dia tidak ikut bereaksi kayak tadi P3 plusnya kita masking biar tidak ikut bereaksi dengan pipiridin gitu kan, karena yang kita inginkan itu adalah pipiridinnya hanya bereaksi dengan Fe2+ gitu kan, sedangkan Fe3+ juga bereaksi. Wah, ini kan nggak bisa kalau kayak gitu, karena kalau dia bisa bereaksi dua-duanya nanti kan akan ketika bereaksi dengan pipiridin itu dua-duanya gitu kan ya, Fe2+ dan Fe3+. Nah, berarti kita harus, karena kan ini tidak dilakukan pemisahan. Kan kalau ini pemisahan, kan masih ingat materi analitik 2, kita bisa tidak melakukan pemisahan, kita dengan melakukan masking gitu kan, atau penopengan. Gitu kan ya, kita melakukan penopengan. Nah, ini berarti caranya kita melakukan penopengan. Fe3+-nya kita topeng gitu kan, agar tidak bereaksi dengan pipiridin. Gitu. Ya. Jadi secara umum memang harus spesifik reaksinya.
Ya. Kalau tidak spesifik, berarti tadi kita harus menambahkan regen yang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu izin menyambung pertanyaan dari Amel. Ya, silakan Des. Jadi maksudnya Bu, untuk perbedaan duplikasi sama pengenceran itu kan tadi Ibu sebutin kalau misalnya yang duplikasi itu, yang diencerkannya itu yang larutan yang lebih pekat. Nah, apakah yang pengenceran juga sama atau hanya standar larutan standar aja Bu yang diencerinnya gitu? Sama aja. Jadi nanti pakai hubungannya yaitu pakai hubungannya nanti ke hubungan molnya nanti sama gitu kan. Jadi intensitas nanti kan intensitas warnanya itu nanti intensitas warna sampelnya berarti kan nanti sama dengan intensitas warna standar. Intensitas warnanya nanti akan ini memperlihatkan dia banyaknya molnya gitu kan ya, mol zatnya. Jadi nanti tadi pakai C1 kali V1. Gitu. Sama aja sih sebenarnya duplikasi itu sama pengenceran dan balancing itu termasuk juga ke dalam metodenya metode duplikasi gitu. Ya. Duplikasi. Nah, jadi Bu nanti yang diencerinnya itu apakah larutan yang sampelnya atau larutan standarnya gitu yang mengikuti? Nanti berarti yang mengikutinya ini apa? Kalau sampelnya lebih pekat, berarti nanti sampelnya yang akan kita tambahkan encerkan. Ya, kalau standarnya yang lebih pekat aja ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, CMYK itu tadi Andin. CMYK itu cyan, magenta, yellow, K. K-nya itu K. K warna apa, Bu? Enggak, maksudnya K kunci loh. K. Sebentar, saya juga lihat dari agak lupa. Oke. Ya, jadi katanya apa Black. CMYK, Celo, Magenta, Yellow. Black, kalau ada black ya, CMYK black ya. Disebut dengan aditif primer. Oh, black. Jadi kayaknya tuh black ya. Black. Tapi black ya. Black kenapa nggak B gitu ya? Mungkin nggak biar ada blue. Oh iya, biar beda dengan blue mungkin ya. Karena di sini bilangnya CMYK itu cyan, magenta, yellow, K. Ya. Oh iya. Ya, K-nya itu berarti black-nya ini gitu ya, si black-nya ini gitu. Ya. Ya, ini contohnya, ini yang skripsinya Zaki. Ini analisis kandungan sulfat dan klorida dalam air secara turbidimetri dan kolorimetri menggunakan kamera digital. Ya, jadi menggunakan kamera Tapi digital. tadi Andi lihat tinjauan pustakanya pakai instrumentasi UV vis, Bu. Ya, pakai UV vis itu untuk ini, untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkannya. Jadi kan nanti harus dibandingkan akurasinya. Ya. Membandingkan akurasinya, berarti nanti untuk akurasinya itu dibandingkan juga dengan menggunakan UV vis untuk melihat akurasinya. Ya. Jadi bisa digunakan UV vis seperti ya konsentrasinya UV vis, terus ya nanti dari CMYK-nya nanti diolah. Nah ini contohnya, ini adalah yang nah, tadi kan ini kekeruhan ya. Jadi tadi dia jadi pakai background, kan? Jadi kan kalau kekeruhan pakai background berarti kan semakin keruh ya, semakin keruh berarti kan warnanya semakin pudar gitu kan? Semakin pudar karena ini dia sebagai backgroundnya. Nah, nanti warnanya ini dianalisis berapa titik ya, saya lupa ini. Nah, ini. Jadi warnanya kemudian nanti dianalisis. Kalau ini ada 7 ya, 7 titik dianalisis, diambil. Kemudian nanti dilihat CMYK-nya ya.
CMYK-nya, kemudian nanti intensitas CMYK-nya, kemudian nanti ini yang menghasilkan hasil linear itu adalah intens 1/1 CMYK. Itu yang menghasilkan nilai linearnya. Jadi kan ini menggunakan berbagai keadaan kameranya, over exposure gitu kan, normal atau under gitu kan. Itu contohnya. Contoh yang pernah kita lakukan. Ya, oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Izin bertanya, Bu. Ya, Sandi, silakan. Kan yang tadi tuh ada yang buat menganalisis konsentrasi klorin di swimming pool itu ya, Bu, pakai alat yang ada skalanya yang 0,6, 10, 30. Nah, untuk penentuan konsentrasinya itu gimana ya, Bu? Akurat enggaknya? So kan jadi skalanya tuh ada yang 0,6 loncat ke 10 kayak gitu, Bu. Betul. Apakah yang kayak gitu akurat yang kata Ibu yang tadi kalau penggunaan deret standar itu akuratnya lebih tinggi daripada yang lain. Itu kan tadi skalanya kita nggak tahu nih konsentrasinya. Kalau dia di antara 10 sama 30 apakah ada di antaranya itu akurat apa enggak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sandi. Oke, yang lain dulu ada yang ingin mencoba? Kan tadi memang kayak misalnya tadi kan di standar itu kan nggak setiap satuan ya, nggak setiap satuan tuh. Misalnya tadi kan 0,6, loncat ke 0,8 misalnya, loncat lagi ke 10. Bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Oh, bagaimana? Ayo, ada yang mau coba dulu nggak? Gimana tuh? Kan itu jadi nggak akurat. Gimana ya? Kan tadi loncat-loncat ya, misalnya kan nggak seperti ketika kita mengujikan dengan instrumentasi di laboratorium, kan kita bisa dapat dengan sangat akurat gitu kan ya, dengan sangat akurat misalnya berapa gitu kan. Nah, kalau tadi yang pakai test kit seperti itu, gimana? Test kit. Terus terang itu pertanyaan itu pernah saya ajukan ke dosen saya juga. Waktu habis praktikum, karena kan kita praktikum lapangan, terus kita menggunakan test kit, karena kan kita langsung samplingnya waktu itu di pantai gitu kan, waktu itu di Santolo kalau tidak salah. Terus kemudian kita langsung tes dengan menggunakan test kit. Dan kayak gitu kan, jauh-jauh kan, misalnya 5 ppm, dari 5 ke 10 ppm, terus 15 ppm gitu kan. Wah, ini nggak akurat dong, Pak. Okay. Ya, terus kan tadi, ya memang nggak akurat. Kalau kolorimetri emang nggak akurat. Itu kan, kalau akurat itu kan tadi menggunakan apa namanya, instrumentasi gitu. Tapi biasanya kalau dalam pekerjaan lingkungan kan itu biasanya dalam rentang tertentu gitu kan. Dalam rentang tertentu, misalnya ambang batasnya itu dalam rentang tertentu. Ya, jadi perbedaan sekian ppm itu masih bisa ditolerir gitu kan, masih bisa ditolerir kalau untuk di lapangan gitu, kalau untuk data di lapangan, data in situ seperti itu. Tapi kalau misalnya datanya menggunakan instrumentasi pengujian langsung, memang itu kita harus mendapatkan nilai yang sangat akurat gitu kan ya, sangat akurat ya.
Ya, karena kan tadi kalau memang karena kan tadi kita juga menggunakan daerah standarnya dengan konsentrasi tertentu saja gitu ya. Makanya berbeda dengan kalau kita olahnya datanya tadi misalnya kita olah data dengan yang tadi kan kayak kamera misalnya. Kayak kamera kan nggak langsung kita membandingkan warnanya kan dari kamera itu gitu kan. Tapi kita olah misalnya dengan tadi menggunakan imagery gitu kan. Oh, dari imagery terus keluar ini intensitasnya dari sana kan kita muncul nanti regresinya gitu kan. Kemudian baru nanti kita dapat hasil yang mendekat lebih akurat itu kan daripada kita tadi membandingkan dengan test kit. Ya kalau test kit memang keakuratannya tidak terlalu akurat sampai berapa ppm-nya belakang itu memang tidak bisa gitu. Tapi kalau untuk di lapangan biasanya itu membantu juga karena kan tadi untuk pekerjaan lapangan itu membantu kalau untuk orang lapangan. Gitu. Terus tadi gimana kalau warnanya itu nggak ada yang sama? Jadi kalau warnanya nggak ada yang sama, biasanya kita ambilnya batas bawah dan batas atas. Dan warnanya nggak ada yang sama nih. Ya tadi kita lihat warnanya ini di tengah-tengah mana nih, gitu ya? Di tengah-tengah yang mana, gitu? Di tengah-tengah yang mana nih warnanya? Oh, warnanya itu di tengah-tengah yang 0,8 ppm dan 1 ppm. Ya berarti kita kira-kira aja, gitu. Kita kira-kira, oh ini berarti 0,9 sekitar 0,9 biasanya gitu. Jadi kita biasanya kalau di lapangan seperti itu. Ya, jadi tidak memberikan hasil yang akurat sampai berapa persen keakuratannya gitu ya. Tapi saya belum lihat di di teori sih dia akurasinya berapa persen gitu kan. Karena tadi kita memang tidak mendapatkan daerah standar yang setiap standar ada. Ya, beda dengan tadi kalau kita sudah kolorimetri terus kemudian kita olah lagi gitu kan ya. Kita mendapatkan hubungannya, kita bisa mencari hubungan antara intensitasnya dengan konsentrasi gitu. Iya, memang tidak akurat, San. Ya, tapi ini cukup membantu kalau di lapangan gitu. Ya, makanya kenapa diaplikasikan lagi bagaimana menganalisisnya ya gitu tadi biar kita bisa mendapatkan nilai yang akurat gitu kan. Tapi kalau orang di lapangan mah kan ya cukup lah sampai situ juga kan ya. Kalau misalnya buat melihat buat melihat klor aja misalnya, ya buat melihat klor aja di kolam renang ya itu cukup. Itu San. Oh iya Bu, baik. Kalau untuk warna standarnya itu kan emang udah ada di sampingnya itu ya Bu. Betul. Nah, kalau kita pengen tahu standarnya itu dari mana ya Bu? Gitu. Oke. Warna standarnya itu adalah dari warna larutan standar yang sudah ditambahkan dengan regen. Oke, ya. Warna standarnya itu warna standar yang di samping kirinya itu, yang di sampingnya itu adalah warna warna larutan standar yang sudah ditambahkan dengan sampel. Jadi tadi standar 0,6 ppm, misalnya tadi sesudah ditambahkan dengan regen, itu warnanya seperti itu. Gitu. Ya. Gitu, San. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir ini kita hanya 2 SKS, kuliahnya hanya 90 menit nih. Ya, 90 menit. Karena memang kalau kuliah online itu memang tidak boleh lama-lama, gitu katanya. Kata dosen psikologi waktu saya workshop pedagogik itu nggak boleh lama-lama. Harusnya itu hanya setengah jam, habis setengah jam. Ya sisanya itu harusnya kalian yang belajar gitu kan. Karena memang biasanya itu ya udah nggak fokus juga ya, kalian harus lihat terus ke depan kamera gitu ya, ke depan kamera, ke depan laptop atau ke depan HP itu udah nggak fokus ya. Apalagi kalau kuliah dari pagi terus-terusan gitu kan ya pakai Zoom tuh pasti bagian sore udah nggak fokus ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya silakan baca-baca aja jurnal-jurnal kalorimetri, menarik kok ya, menarik tuh, banyak yang menarik ya jurnal-jurnal kalorimetri. Itu saja mungkin ya. Ya, terima kasih. Tetap sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.